Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, aku Alia Cahyayu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023, kelas D Indralaya. Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang dinamika politik Indonesia dan pemilu 2019. Pemilu 2019 dianggap salah satu momen krusial dalam sejarah politik Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo berkompetisi melawan Prabowo Subianto untuk kedua kalinya. Pemilu ini dianggap unik karena melibatkan kompetisi sengit, polarisasi politik, dan isu-isu kontroversial lainnya. Mari kita bahas lebih lanjut di video berikut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih bakal calon presiden yaitu satu, faktor ekonomi. Kebijakan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap partai atau kandidat tertentu. Kedua, infrastruktur. Masyarakat akan mempertimbangkan komitmen dan rencana calon atau partai terkait pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, hukum. Masyarakat akan mempertimbangkan pandangan calon atau partai terkait reformasi hukum, penegakan hukum yang adil, dan upaya untuk memerangi korupsi serta kejahatan. Yang keempat, hak asasi manusia. Isu hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, keadilan sosial, dan hak-hak minoritas sangat mempengaruhi preferensi pemilih. Masyarakat akan memilih partai atau kandidat yang dianggap memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan bagi semua warga negaranya. Selain itu, terdapat faktor pendukung lainnya seperti media kampanye, yaitu bagaimana media massa sebagai alat informatif dapat mengubah pandangan pemilih, serta faktor pengalaman pribadi masyarakat terhadap layanan pemerintah. Sebelum dilakukan pemungutan suara, terdapat proses pemilihan yang dilalui oleh bakal calon presiden. Yang pertama, tahap kampanye. Pada tahap ini, para bakal calon presiden akan fokus pada isu-isu yang dianggap penting seperti ekonomi atau pendidikan, serta menawarkan solusi dan janji kebijakan. Tahap ini digunakan untuk menyampaikan visi dan misi para kandidat. Yang kedua, debat. Dalam langkah ini, para kandidat menyajikan dan membandingkan pandangan mereka secara langsung kepada pemilih. Difokuskan membahas isu politik dan menghindari serangan terhadap pribadi kandidat. Yang ketiga, pemungutan suara. Kandidat dan partai pada tahap ini akan berusaha untuk memobilisasi basis pemilih mereka dalam memberikan suara. Para partai akan membuat tim untuk memantau proses pemungutan suara dan memastikan tidak ada kecurangan. Dampak pemilu terhadap stabilitas politik. 1. Legitimasi pemerintah. Dengan memperoleh mandat dari pemilih, pemerintah memiliki kekuasaan yang sah untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Legitimasi ini membantu mempertahankan stabilitas politik dan mengurangi potensi konflik dalam masyarakat. Yang kedua, pengaruh kebijakan publik. Pemilu memungkinkan pemilih untuk memilih calon atau partai politik yang memiliki visi dan program kebijakan yang berbeda. Kebijakan inilah yang akan membuat perubahan di dalam masyarakat. Kemudian terdapat dampak pemilu terhadap stabilitas sosial. Yang pertama, pemenuhan harapan sosial. Pemilu memberikan harapan kepada masyarakat untuk perubahan yang lebih baik melalui pemilihan pemimpin yang dianggap dapat memperjuangkan kepentingan mereka. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Melalui partisipasi dalam pemilu, warga negara belajar tentang sistem politik, memahami isu-isu yang relevan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemerintah terpilih diharapkan dapat memenuhi janji-janjinya selama kampanye. Pemenuhan janji-janji tersebut dapat dilakukan dalam beberapa hal berikut. 1. Pembentukan kebijakan yang sesuai dengan pesan kampanye. 2. Memberlakukan apa yang dijanjikan serta kebijakan yang dibantu oleh parlemen, pemerintah daerah, dan masyarakat. 3. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan. 4. Mengakui dan memperbaiki kegagalan atau ada keterlambatan dalam pemenuhan janji. Dan yang terakhir, melibatkan masyarakat serta memfasilitasi advokasi masyarakat dalam menyampaikan pesan dan aspirasinya.
Dalam pemilihan umum, masyarakat memilih pemimpinnya melalui proses pemungutan suara. Faktor yang mendukung masyarakat memilih calon presiden ialah visi dan rencana masa depan kandidat, integritas dan moralitas calon presiden, pengalaman calon presiden dalam kepemimpinan, partai politik pengusung, dan kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan berbagai pihak. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih bakal calon presiden. Partai politik berkompetisi dalam pemilihan umum untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dan memenangkan kursi di parlemen. Mereka melakukan kampanye dengan cara mengadakan pertemuan umum, debat, dan iklan politik. Selain itu, partai politik juga dapat bekerja sama dengan partai lain untuk membentuk koalisi. Koalisi partai ialah kesepakatan atau aliansi antara beberapa partai politik yang bergabung untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam upaya untuk memperoleh kekuasaan politik. Dalam koalisi ini, partai-partai yang terlibat sepakat untuk bekerja sama dan memberikan dukungan satu sama lain dalam pemilihan atau keputusan politik. Seperti contoh, mengusulkan calon wakil presiden serta membentuk kabinet pemerintahan. Dalam melakukan kampanye, para partai politik memanfaatkan eksistensi media massa dan media sosial. Media sosial telah memberikan kemampuan kepada individu untuk mengemukakan pendapat mereka secara terbuka dan mendapatkan akses ke beragam sudut pandang. Media sosial juga memungkinkan informasi dapat menyebar dengan cepat bahkan secara viral, yang memungkinkan suatu isu dapat menjadi sorotan publik dalam waktu yang singkat. Masyarakat yang sekarang, sebagaimana pengguna media sosial, lebih mudah untuk mencari informasi mengenai isu politik. Hal inilah yang membuat pandangan pemilih dapat berubah terhadap kandidat. Namun, pengaruh media sosial tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi dan pengaruh positif. Ada juga kekhawatiran tentang peran media sosial dalam membentuk opini publik secara negatif. Ini tentunya akan merugikan bagi kandidat calon presiden serta partai yang mendukungnya. Selain media sosial, berita juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik terhadap calon presiden. Berita dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang calon presiden melalui pemberitaan yang objektif dan subjektif. Oleh karena itu, penting bagi media untuk memperhatikan etika jurnalistik dalam memberitakan isu-isu politik. Pemilu juga mempengaruhi hubungan antar masyarakat dalam terbentuknya polarisasi politik. Pemilu seringkali dapat memperkuat polarisasi politik di masyarakat. Kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang berbeda dapat semakin terpecah dan meningkatkan intensitas persaingan antar kelompok. Hal ini dapat memperdalam jurang antara kelompok-kelompok dan mengurangi komunikasi dan pemahaman antar mereka. Dalam konteks pemilu, polarisasi sering terjadi ketika ada dua kandidat atau partai yang mempunyai pandangan yang sangat berbeda, sehingga masyarakat terpecah menjadi dua kubu yang saling melawan. Sebagaimana contoh hal ini, terjadi di pemilu 2019 yang terdapat kubu pendukung Joko Widodo dan kubu pendukung Prabowo Subianto. Selain itu, proses pemilihan dan kampanye politik dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang politik, kepemimpinan, dan nilai-nilai demokrasi, sehingga meningkatkan kesadaran politik dan mementingkan urgensi bersama. Selain itu, pentingnya memahami ilmu politik untuk mengetahui bagaimana sebuah negara seperti Indonesia berfungsi dan berkembang. Dengan memahami dinamika politik, kita dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.